Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun berada di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Iis untuk pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, kita baca doa dan salawat dulu ya. Say sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video pembelajaran saat ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan para nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Beliau memiliki 12 saudara laki-laki. Berikut adalah nama-nama saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf menganggap ayahnya lebih menyayangi Nabi Yusuf dibanding yang lainnya. Nabi Yusuf mendapatkan jubah kenabian yang turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jubah yang sama pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud. Saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi iri dan dengki kepadanya. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Nabi Yusuf. Ayahnya berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpi ini kepada siapapun. Pada suatu hari, saudara-saudaranya mengajak Nabi Yusuf menggembala domba. Tapi mereka malah membawa Nabi Yusuf ke tempat sepi yang dekat sumur tua dan membuka bajunya. Nabi Yusuf pun dibuang ke sumur tanpa belas kasihan. Lalu pakaian Nabi Yusuf dilumuri dengan darah domba. Dan mereka melaporkan kepada ayahandanya Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dimakan oleh serigala hutan. Nabi Yakub sangat bersedih. Ia terus menangisi kehilangan Nabi Yusuf. Sementara itu, Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur ditemukan oleh para pedagang yang lewat ke sumur tersebut. Lalu mereka membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan menjualnya kepada para pembeli di Mesir. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Potifar. Nabi Yusuf yang masih kecil dirawat dan dididik oleh Potifar seperti anaknya sendiri. Setelah Nabi Yusuf dewasa, istri Potifar berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Sementara itu di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Keesokan harinya, Raja bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Raja Fir'aun gelisah. Ia bertanya kepada para penasihatnya dan mengundang para ahli mimpi untuk mengartikan mimpinya yang aneh itu. Suatu hari, sang pelayan istana yang pernah bertemu Yusuf di penjara memberitahu raja bahwa ada seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi, tapi sedang di penjara. Lalu Nabi Yusuf dipanggil ke istana dan raja pun menceritakan mimpinya. Yusuf mentakwil mimpi raja dan menjelaskan bahwa akan datang 7 tahun masa subur di Mesir dan berganti 7 tahun berikutnya dengan masa paceklik atau masa kekeringan yang bisa menyebabkan kelaparan bagi seluruh negeri. Nabi Yusuf menyarankan agar raja mencari orang yang bijaksana dan pandai mengelola perekonomian negara untuk mencegah kelaparan. Raja pun berpikir,
Akhirnya raja menunjuk Nabi Yusuf menjadi penasehatnya dan bertugas mengurus perekonomian negara. Lalu Nabi Yusuf meminta para petani untuk menabung bahan makanan dan menyimpannya selama 7 tahun. Saat masa kekeringan tiba, Mesir menjadi negara yang memiliki banyak persediaan makanan. Bangsa-bangsa dari berbagai daerah berbondong-bondong membeli makanan dari Mesir. Demikianlah, Nabi Yusuf berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi dan membuat Mesir menjadi makmur. Semua rakyat berbahagia. Nabi Yusuf pun dapat berdakwah menyebarkan seruan menyembah Allah dengan lebih mudah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah mari bersikap seperti Nabi Yusuf, yaitu menjadi pemaaf dan penyayang terhadap keluarga dan sekitarnya. Sekarang jawab kuisnya ya. Anak-anakku sekalian, demikian materi video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat menyerap ilmunya dengan baik juga. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa.